Assalamualaikum. Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton, atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Mayday. Mayday. This is Hwang Sun-woo. As I was falling to the other side of the moon. Setiap kali Korea Selatan ngeproduksi film, serial, atau bahkan hal-hal yang berbau pop culture yang lagi digandrungi semua kalangan usia saat ini, kok kayaknya ngerasa ngiri gitu ya, berandai kapan gitu. Misalnya kayak industri film-film Indonesia lah, di masa mendatang bisa bikin film kayak film The Moon ini. Orang-orang tahu kok itu filmnya pakai CGI, tapi kok ya bagus. Science fiction survival, The Moon mengingatkan kita dengan beberapa film Hollywood tentang bertahan hidup di belahan dunia di luar bumi, seperti planet lain, bulan, atau antariksa yang luasnya nggak terukur sama sekali. Ya, penonton khususnya yang cewek-cewek, jelas alasan pertamanya nonton ini karena ada member EXO, Do Kyung-soo atau D.O. jadi peran utamanya di sini. Comeback-nya setelah sekian tahun nggak muncul di K-movie sejak film Underdog 2019. Ya, film The Moon hasil kolaborasi Kyung-soo dan sutradara Kim Yong-hwa, sutradara yang sukses dengan film Along with the Gods, The True World, dan Along with the Gods, The Last 49 Days. Film The Moon tentang kisah mengagumkan astronot Hwang Sun-woo yang bertahan hidup sekian lama di bulan sejak tragedi meledaknya kapal mereka dan menewaskan 2 astronot lain, dan hanya menyisakan dirinya seorang diri bertahan hidup di antah berantah sana. Bukan bulan, tapi planet lain. Film The Moon mengingatkan aku sama film The Martian yang diperankan Matt Damon yang dirilis tahun 2015 tentang dirinya yang terdampar seorang diri di Mars setelah kru pesawat lainnya ninggalin dia seorang diri di sana. Atau mungkin film-film Hollywood sejenis lainnya lah. Ya, pokoknya nggak ngelihat ada sesuatu yang baru kalau mau head to head. Tapi yang jadi bikin film ini menarik, The Moon sebagai bukti bahwa industri film Korea Selatan emang gak main-main. K-pop mereka sudah mendunia, K-drama apalagi. K-movie jelas harus upgrade besar-besaran. Produksi dengan budget gila-gilaan itu harus, CGI pun harus dengan kualitas hampir terlihat nyata, dan itu syaratnya. Dan The Moon membuktikan itu. Aku cukup yakin buat nurunin ekspektasi kalau soal ini mungkin ada cacatnya di beberapa scene. Pas pada akhirnya aku memilih untuk nonton filmnya. Dan ternyata, salah besar. Kata memuaskan itu lebih tepat menggambarkan betapa seriusnya rumah produksi mengemas visual dan semua tetek bengek CGI yang lagi-lagi jadi tolak ukur penonton di belahan dunia. Terutama penonton netizen Indonesia yang better nilai CGI ketimbang kualitas cerita. Ya kan? Visual sinematik film-film Korea dan termasuk film The Moon ini sudah setingkat dengan film Hollywood, detail dan rapi. By the way, The Moon bukan yang pertama, tapi untuk genre dan tema yang diangkat ini masih belum banyak daftarnya. Fokus filmnya tentang survive di bulan dengan segala ketegangan yang dihadirkan. Skeptis karena lagi-lagi aku terjebak dengan membandingkan film ini dengan film-film sejenisnya. Sebenarnya pikiran tadi harus disingkirkan, tapi emang nggak bisa. Membandingkan adalah hal yang lumrah dilakukan oleh penonton Indonesia, termasuk aku. And you know what? Ketika film produksi Hollywood dengan tema seperti ini sering lemah dalam meng-highlight latar belakang dan motivasi karakter dan konflik utamanya, The Moon justru sedikit berbeda. Setidaknya, kita bisa ngelihat sisi cerita dan angle berbeda dari seorang astronot yang jadi main karakternya di film ini. Bukan karena piawainya di audisi ini ya, justru gimana pada akhirnya karakter tersebut terdeliver dengan baik dan penonton diajak emosional sama plot dan alurnya, dan bagaimana cara D.O juga menguasai perannya di film ini. Ketegangan berlapis dihadirkan buat bikin panas teater, ruang sempit di bulan dengan semua persediaan bertahan hidup yang terbatas, jangkauan pertolongan yang sulit, bikin emosi demi emosi makin meluap. Sentimental dan emosional, itu ungkapan yang tepat menggambarkan bagaimana film The Moon membius kami di kursi penonton selama pertunjukan filmnya. Ya, buat penikmat K-drama atau K-movie, soal urusan menyentuh batin penontonnya sih udah bukan PR lagi, ya mereka selalu berhasil dengan gaya khasnya. The Moon tentu ada kekurangannya, ya film ini tidak sempurna 100%. Plotnya kuat, tapi di beberapa momen aja. Predictable, jadi kesan kejutan sama sekali nggak ada. Ya emang sih nggak bisa dipungkiri, kalian semua juga pasti paham kalau kelemahan film-film besutan Korea Selatan, terlepas produksinya yang matang, mereka selalu lemah soal konsistensi.
Kemudian soal pengenalan dan latar belakang beberapa karakter yang niat nggak niat. Misalnya kayak siapa tuh gadis yang bersama Kim Ja-guk dan dalam satu adegan dirinya begitu cerdas mengoperasikan atau minimal membaca penjelasan tentang aktivitas kapal luar angkasa. Kemudian pada akhirnya Hwang Sun-woo terpilih jadi astronot yang berangkat dengan misi ke bulan. Sementara dia sendiri tidak punya keahlian dalam pengoperasian kapal antariksa seperti yang lain. Belum lagi, kayaknya masa pelatihannya terlalu singkat ketimbang seniornya. Terus karakter Moon Young yang tiba-tiba muncul sejak NASA Dimension, dan dalam satu dialog percakapan dirinya dengan Kim Ja-guk, ada kisah romansa keduanya yang sepertinya tidak terpecahkan di film ini. Apakah dia bininya? Apakah dia sudah jadi mantan bininya? Kemudian adegan-adegan yang terasa mengganggu, misalnya kayak adegan di saat Hwang Sun-woo terdampar kembali ke orbit bulan dengan fisik yang begitu lemah namun seketika seperti punya tenaga ekstra buat mengoperasikan kapal yang ditumpanginya. Terus, scene-scene drama melankolis yang sebenarnya di beberapa bagian tidak perlu. Ini tidak termasuk paruh akhir filmnya ya, karena hal itu termasuk sisi emosional yang lebih berasa dan itu harus ada, nggak boleh dihilangkan. Ya intinya itulah beberapa hal yang mengganggu buatku selama menonton film The Moon ini. Ya beruntungnya Sol Kyung-gu dan Do Kyung-so dan juga jajaran cast brilian dan mahal lainnya sanggup menutupi kekurangan film ini. Dan tentunya CGI yang ya boleh dikatakan hampir sempurna untuk tema science fiction survival seperti film The Moon yang non-produksi Hollywood ini. Naskah dan premis memang gak segar. Film sejenis produksi Hollywood sudah banyak judul film yang bisa kalian tonton, atau mau bandingkan dengan The Moon ini juga bisa. Tapi lagi-lagi, The Moon jadi bukti nyata kalau industri film Korea Selatan sedang tidak mau bercanda mengenai hal ini. K-pop dan K-drama sudah mendunia, dan K-movie pun harus demikian. Terlepas kekurangan di sana-sini, ya Korea Selatan menyadari bahwa kesempurnaan bukan milik mereka. Awkarin dan Young Lex tetaplah manusia penuh dosa, apalagi mbak-mbak ngemut es krim Magnum di TikTok, itu si setan berkerudung. Emang dajal kok mbak. Film The Moon wajib pakai banget kalian tonton, gak pakai nawar. Bukan karena ada jajaran cast yang menarik, tapi emang filmnya sebagus itu untuk sekelas film Korea Selatan. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.